Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Yulianti dari IKIP Siliwangi, jurusan PGSD. Ingin mewawancarai Ibu tentang pembelajaran daring di sekolah pada saat masa pandemi ini. Dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Wanda Syafira. Bisa dipanggil Wanda. Ya, Ibu Wanda berarti ya. Langsung saja ya Bu, ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih respon guru terhadap pembelajaran daring? Ya, baik. Sebelumnya respon saya terhadap pembelajaran daring sebenarnya setuju tidak setuju ya. Setujunya karena kita di masa pandemi seperti ini mau bagaimana lagi gitu ya. Berarti kita jalankan apa yang dari pemerintahnya gitu. Tidak setujunya tuh kan anak SD kita kan belajar mengajar anak SD. Anak SD kan mempunyai karakteristik yang belum sedewasa anak SMP, remaja, SMA. Masih butuh sesuatu yang konkret gitu. Kalau anak-anak kebanyakan belajar di HP gitu. Maksudnya ada kurang lebihnya juga. Ada positif sama negatifnya juga ya. Jadi kita terima aja dulu lah dari pemerintah, aturan dari pemerintah ya. Yang kedua ya Bu, bagaimana implementasi terhadap pembelajaran? Jadi lebih ke media apa saja sih yang digunakan pada saat pembelajaran daring? Nah, media pembelajaran kita tahu bahwa media pembelajaran itu salah satu komponen yang harus ada dalam pembelajaran. Media itu kan cara atau alat bantu untuk kita menyampaikan materi kita terhadap anak-anak. Nah, apalagi di zaman pandemi seperti ini, pembelajaran daring seperti ini, kita sangat butuh sekali yang namanya media pembelajaran. Tapi tentu saja untuk menciptakan sebuah media pembelajaran yang efektif dan efisien itu butuh waktu, tenaga, materi juga. Dan untuk diri media yang saya gunakan itu tidak jauh dari seperti gambar-gambar yang lebih mudah-mudah gitu ya Bu. Tapi saya juga kalau ada waktu luang suka membuat media pembelajaran berupa video. Buat sendiri gitu mengenai materi yang akan disampaikan. Jadi penerapannya jadi kalau daring gimana Bu? Kalau penerapan media seperti gambar itu lewat apa? Nah, untuk alat untuk apa ya? Untuk menyampaikannya itu biasanya melalui WhatsApp group. Ya. Kalau berupa video saya upload dulu ke YouTube. Terus linknya di-share ke WhatsApp group. Jadi bisa lewat YouTube ya. Jadi kalau misalkan Zoom kalau gitu? Nah, kalau Zoom itu saya belum Google Meet, Zoom kayak gitu belum mencoba menerapkan karena kan kita tahu di sini nggak semuanya punya HP. Betul. Gaptek juga kalau misalnya ibu-ibunya. WhatsApp juga kan masih kadang ada yang nggak tahu ini linknya di gimana, ini masuk link mana, betul. Makanya saya belum menerapkan Zoom atau Google Meet, jadi masih menggunakan WhatsApp saja. Insya Allah nanti kedepannya maulah gitu menerapkan Google Meet, Zoom supaya pembelajaran juga kan nggak monoton gitu. Benar. Yang apa saja sih kalau misalkan kendala yang dihadapi guru saat pembelajaran? Yang pertama kan daring ya, dalam jaringan gitu. Berarti kita harus internetnya kuat, terus HP-nya juga harus ada. Nah, itu untuk yang tidak punya berarti itu juga menjadi satu kendala gitu. Nah, selanjutnya media tadi. Kita sangat butuh gitu yang namanya media dalam pembelajaran daring pertama. Nah, terkadang waktunya itu nggak cukup gitu untuk membuat sarana dan prasarana juga ya. Langsung saja yang ke selanjutnya ya Bu, tentang bagaimana sih cara mengevaluasi siswa? Kalau pembelajaran daring kan kita tidak tatap muka langsung ya. Tapi saya usahakan gitu dalam setiap minggu itu ada kelompok luring. Jadi gimana Bu? Jadi dalam satu kelas itu ibu bagi 2 siswanya dari absen 1 sampai 19, 20 sampai 38. Jadi setiap minggunya itu luring di sini di rumah ibu. Jadi untuk evaluasinya kalau keterampilan, kalau sikap, jadi saya langsung observasi mengamati perilaku si anak langsung apa. Langsung untuk pengetahuan sih seperti biasa sih dari mereka bagaimana menjawab atau menjawab pertanyaan, mengumpulkan tugas seperti itu. Kalau keterampilan siswa. Yang terakhir ya Bu, solusi yang dilakukan guru saat pembelajaran daring. Nah, solusinya berarti kita itu harus benar-benar merencanakan setiap pembelajaran. Kita kan tahu ada RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Cara kita bagaimana sih untuk
belajar daring gitu. Berarti yang kita harus menyiapkan rencananya seperti apa. Kenapa media menjadi salah satu solusi? Soalnya kan kita nggak tatap muka langsung. Jadi kalau kita menyampaikan materi di WhatsApp group misalkan, karena kan belum tentu semua ngerti. Tapi insya Allah dengan media pembelajaran yang kita susun sedemikian rupa, insya Allah lah setidaknya ada yang nempel gitu. Ya, dijadikan solusinya buat masa pandemi sekarang. Jadi kreatif, gurunya ya. Guru kita harus benar-benar merencanakan pembelajaran yang akan kita belajarkan ke anak. Itu aja sih kalau dari. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Gak apa-apa, mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan gitu. Terima kasih ya. Ibu mohon maaf ya, minta waktunya sebentar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Yulianti dari IKIP Siliwangi, dari GSD ya Bu. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ya, perkenalkan ya, nama saya Putri Yulianti. Biasa dipanggil Ibu? Ya, biasa dipanggil Ibu Fitri. Oh, Ibu Fitri. Ibu mengajar di jenjang kelas apa? Kebetulan sih saya mengajar di jenjang PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Langsung wawancara saja ya Bu. Ya, silakan. Yang pertama ada pertanyaan pertama, bagaimana respon Ibu terhadap pembelajaran daring di PAUD? Ya, karena saya mengajarnya di jenjang anak usia dini ya. Jadi di sini tuh mengacunya pembelajarannya itu kan satu lingkungan ya. Jadi tidak mengajar yang dekat-dekat ya Bu? Iya, yang dekat-dekat saja. Jadi tidak mengajar melalui jaringan. Karena memang kalau misalkan anak usia dini kan sedang masa-masanya golden age ya. Kalau seandainya sejak dini dia dianjurkan untuk belajar melalui daring atau mungkin melalui di share pembelajaran melalui telepon, itu akan menyulitkan. Karena pada kenyataannya usia PAUD akan lebih memahami jika mereka mengalami. Jadi harus secara langsung. Jadi secara langsung. Sedangkan kalau untuk ibu-ibunya sendiri, karena di sini bisa dikatakan mungkin daerah terpencil ya. Jadi menyulitkan untuk mengajarkan si anaknya harus gini. Jadi untuk pendidikan PAUD di sekolah saya atau di tempat saya mengajar tidak dianjurkan daring, tapi diberlakukan sistem pergantian murid. Jadi di rolling. Di rolling. Jadi enggak semua masuk gitu. Tidak semua masuk. Kalau respon saya sendiri sih untuk karena mengajarnya di PAUD, untuk daring sendiri itu kurang pro lah istilahnya. Saya kurang setuju, benar-benar kurang setuju. Kalau misalkan implementasi atau media untuk anak-anak gimana? Kalau pas awal-awal kami memang ikut menyetujui peraturan pemerintah yaitu daring ya. Jadi dianjurkan kepada si ibunya untuk lebih mengawasi si anak. Nah, untuk medianya kami meminta orang tua untuk datang ke sekolah hampir satu kali seminggu. Itu kan pembelajaran 5 hari. Nah, dalam 1 minggu itu harus terdapat kreasi, kayak misalkan hasil tulisan, hasil karya. Kalau PAUD kan dikembangkannya itu berupa kayak si anak berkembangnya di bidang apa sih. Nanti untuk memperlihatkannya, jadi kami pihak sekolah meminta si ibu untuk datang ke sekolah, mengambil media pembelajaran apa. Kayak misalkan kami menyiapkan nih, minggu sekarang hasil karyanya menempel, pasti sudah dibentukkan dulu kertas origaminya. Ini nanti diarahkan ke si ibunya untuk diajarkan di rumah, bahwasanya begini untuk datang ke sekolahnya per kelompok usia. Misalkan kalau orang tuanya anaknya balita nih, didulukan dulu gitu. Kelompok balita dulu. Setelah selesai nanti dikabari lagi melalui WA bahwa sekarang waktunya untuk kelompok A misalkan. Kebetulan di Kober kami di Kober Asalam itu ada 3 kelas balita, yaitu di umur 2 sampai 34 tahun. 34 atau ada yang 2 tapi mau ikut-ikut. Terusan ada 45 dan terakhir ada 56 yaitu B. Kalau 45 itu A, kalau 56 itu B. Apa saja sih kendala kalau misalkan di pandemi gini kan banyak kendala?
jelas ya, karena memang usia PAUD itu apa ya, lebih menyulitkan ya untuk Iya. pembelajaran. Kalau misalkan pembelajarannya itu daring nih, Iya. gurunya kan nggak hadir ya, Iya. otomatis orang tua yang mendampingi. Iya. Jadi kalau sama orang tua itu kayak lebih keras lah. Oh iya. Kalau orang tua kan bukannya menyulitkan ya, Iya. apalagi menyudutkan si anak nih. Kalau si anak pasti berpikirannya, si mama mau gini gitu Oh kan. iya, pasti Ya, kalau kalau misalkan sama di guru rumah. mungkin ada rasa takut. Jadi Iya si anaknya tuh segimana berani pun pasti kalau sama guru patuh patuh, lah. ya, Iya. patuh. Jadi makanya dari itu Tidak sesuai ya, ya, kalau misalkan pembelajaran daring. seandainya walaupun nih diwajibkan untuk melakukan daring nih, Iya. kita tetap melakukan luring. Oh, Jadi tetap nentuin misalkan kalau memang ada hal yang harus disampaikan secara langsung kepada si anak biar si Iya. anaknya paham, kita nentuin nih satu titik. Nah di sini misalkan 6 orang, Iya. di titik ini 6 orang. Jadi kita sebagai pendidik, Ya. kita yang menghampiri mereka. Oh, Kalau iya. memang sekolah bukan tidak bolehkan, tapi tidak boleh berkerumun Iya, di sekolah, iya. ya gitu. Jadi kita mengusahakan untuk ya udah kita datang coba Iya, ini ke itu buat lebih tahu perkembangannya sampai mana sih. ya, kalau gitu. misalkan dari daring aja kita gak kelihatan ya, kalau Mm-mm. kelihatan jadi pas live-nya saja misalkan Iya. di daring ya. Kalau misalkan ditugaskan buat video nih, Iya. misalkan kita kan nggak tahu perjuangan si Si ibunya, ibunya gimana, kalau misalkan buat dapet luar itu rumah ya teh. kelihatan gitu. Nah gitu. Sedangkan sikap afektif yang ya gitu motorik, dasar motoriknya. halus, aduh itu emang bener-bener kalau di PAUD itu ya lumayan lah. Ya lumayan Mm. menguras tenaga ya kalau bisa. Selanjutnya ya Bu, yang terakhir, bagaimana sih cara mengevaluasi siswa pada saat pelajaran seperti ini? Nah, kalau untuk evaluasi sih kayak kita ingin benar-benar tahu perkembangan si anak ya, Iya. sikap, keagamaan kayak gitu. Di akhir pertemuan kita evaluasinya secara langsung, kayak misalkan nih dalam motorik kasar nih, ya cara dia megang pensil, ya cara dia cara dia ini kan kalau di PAUD itu tuh kayak usia segini udah harus bisa apa sih gitu kan. Iya kan harus ada Mm, punya acuan. sudah ada acuan pasti. Jadi kalau untuk evaluasinya sendiri Secara langsung ya, Mm. kalau evaluasinya itu. harus benar-benar langsung gitu. Kalau misalkan di PAUD pakai gimana Bu? Kalau untuk di PAUD sama sih, kita tidak mempersulitkan. Oh, terima kasih ya Bu, maaf Iya. waktunya.